Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah, puasa adalah ibadah jasadiyah dan ruhaniyah. Oleh karenanya, pelaksanaan puasa yang baik memberi implikasi yang baik terhadap jasmani dan rohani. Puasa juga merupakan salah satu unsur yang sakral dalam Islam, yang mana puasa mendapati posisi ketiga setelah pelaksanaan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan juga melaksanakan sholat 5 waktu. Karena eksistensi hukum puasa itu sendiri sudah dinas dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Wallahu a'lam bimuradih. Pada penggalan ayat di atas, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, menjadi bahan topik yang sangat menarik untuk kita kupas, yang mana ternyata puasa ini merupakan suatu tradisi universal, juga merupakan tradisi yang sudah dilakukan dari umat-umat terdahulu juga. Oleh karenanya, Abu Ja'far At-Tabari di dalam tafsirnya menyatakan bahwa puasa dulu pernah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu. Di dalam tafsirnya banyak sekali perbedaan pendapat ulama-ulama tafsir mengenai penggalan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang pertama, ada yang menekankan tasbih atau perumpamaan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum di atas adalah mengenai kewajiban berpuasanya. Yang kedua, terhadap orang-orang yang berpuasanya. Tetapi kedua perbedaan ini tidak bermuara atau masih tetap bermuara kepada orang-orang terdahulu. Oleh karenanya, Abu Ja'far At-Tabari mengatakan umat-umat terdahulu jikalau penekanannya kepada orang-orang yang berpuasanya, maka jelas sekali yang disuruh berpuasa itu adalah umat Nasrani. Seperti halnya dikutip oleh At-Tabari, diterima oleh Harun bin Musa yang mengatakan inna ramadhana kutiba 'alan nasara fawaqa'a fi bardin aw harin syadidin fahauluhu ila rabi'i wa zadu 'alaihi 20 yauman kifaratan litahwilihi. Sesungguhnya Ramadan diwajibkan terhadap umat-umat Nasrani, akan tetapi mereka mengubahnya atau memindahkan waktunya kepada pertengahan musim panas dan musim dingin, sehingga mereka juga menambahkan 20 hari karena sebagai penebus dalam pemindahan tersebut, sehingga terbukti umat Nasrani juga melaksanakan puasa Ramadan dengan jumlah hari 50 hari. Ada juga pendapat kutipan kama kutiba alal ladzina min qablikum di atas tadi adalah ahli kitab. Ahli kitab di sini yang dimaksud adalah umat Yahudi. Sebagaimana riwayat dari Mujahid dan Qatadah mengatakan puasa Ramadan diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu, yang mana umat-umat terdahulu melaksanakan puasa, dan sebelum puasa Ramadan diwajibkan, Allah juga sudah mewajibkan puasa 3 hari pada setiap bulan, sehingga dalam keterangan ini Rasulullah SAW melaksanakan puasa selama 3 hari dari setiap bulannya. Dari riwayat lain dikatakan, selain Rasulullah melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan, beliau juga melaksanakan puasa Asyura, yang mana puasa Asyura ini bertepatan atau disebut juga puasa 10 Muharram, dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, dari keterangan di atas ditandaskan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud
Ibnu Abbas bersama Ad-Dhahhak, ternyata bukan hanya Rasulullah saja yang melaksanakan puasa 3 hari di setiap bulan. Akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam dan juga Nabi setelahnya juga melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan. Au ma wajaba shaumuhu qabla wujubihi an nusiha bihi fahuwa asyura au salasata ayyamin min kulli syahrin. Itu juga. Dan As-Sa'labi juga mengatakan di dalam tafsirnya, ternyata Nabi Adam pun melaksanakan puasa 3 hari yang dikenal dengan nama puasa Ayyamul Bid, yakni puasa hari-hari putih. Puasa Ayyamul Bid dilakukan oleh Nabi Adam. Dalam riwayat dikatakan ketika beliau turun dari bumi, beliau melaksanakan puasa dan beliau terkena terik matahari. Akibatnya dia melaksanakan puasa karena beliau terkena terik matahari dan menyebabkan kulitnya itu jadi hitam. Nah, kemudian ketika terkena wabah atau sesuatu itu, turunlah malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk berpuasa 3 hari. Ketika selesai Nabi Adam melaksanakan puasa 3 hari, maka kulitnya kembali memutih seperti semula. Itulah dinamakan dengan puasa Ayyamul Bid. Terus ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kutipan kama kutiba alal ladzina min qablikum di sana ialah dengan penekanan hadis dari Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang berpuasa 1 hari kemudian berbuka 1 hari? Rasulullah menjawab, itu adalah saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana diterangkan dalam satu hadis, afdalus shaumi shaumu akhi Dauda kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Esensi dari hadis tersebut mengatakan jelas sekali bahwa Nabi Daud juga telah melaksanakan puasa. Nah, oleh karena itu jelas sekali umat-umat terdahulu juga ternyata melaksanakan puasa. Nah, dalam uraian-uraian di atas tadi, dalam uraian-uraian yang sudah disampaikan, dapat ditarik 2 kesimpulan besar. Pertama, hubungan antara puasa itu sendiri ternyata diwajibkan kepada seluruh umat atau umat-umat terdahulu. Yang pertama, penekanan atas kewajibannya sama, akan tetapi waktu dan tata cara pelaksanaannya berbeda. Seperti halnya tadi Nabi Daud alaihissalam yang berpuasa 1 hari, kemudian berbuka juga 1 hari. Juga Nabi Nuh alaihissalam yang melaksanakan puasa 3 hari, juga kaum Yahudi yang melaksanakan puasa Asyura, dan juga ada Nabi Adam alaihissalam yang melaksanakan puasa 3 hari yang disebut dengan Ayyamul Bid. Yang kedua, kewajibannya sama, umat terdahulu dan umat kita, dan bahkan juga waktunya pun sama, yakni seperti halnya diwajibkan puasa Ramadan terhadap Nasrani. Walau pada kemudian umat Nasrani merubah puasanya itu menjadi 50 hari dikarenakan tidak sanggup dan merubahnya kepada musim dingin atau musim panas. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Khudma sofada amma kadar ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.